Zombie Apocalypse. Halo Groovers, selamat datang di channel Groovy Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini ya. Pada video kali ini, Putri akan melanjutkan serial drama Korea yang bergenre action thriller survival yang berjudul Squid Game part ketiga. Nah, pada part terakhir ini kita akan mengetahui dalang dibalik permainan yang mematikan dan juga peserta yang berhasil lolos dan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Scene diawali dengan keadaan situasi setelah permainan kelereng sebelumnya telah selesai. Para peserta sangat terkejut setelah sampai ke base camp, karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, frontman juga masih khawatir, karena belum bisa menemukan penyusup di dalam area permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan segera berkunjung. Oleh sebab itu, frontman tetap meminta kepada para panitia untuk selalu waspada dan mencari si penyusup tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP tiba dan langsung disambut oleh frontman. Para VIP tersebut pun memakai topeng agar menyembunyikan identitas mereka. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka sedang menyaksikan secara langsung untuk melihat para pemain yang bermain di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum lainnya agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti. Tak lama kemudian permainan kelima pun dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai dengan nomor 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka dalam memainkan permainan kali ini. Para peserta pun merebutkan nomor tengah karena nomor itu pasti aman. Sampai saat giliran Gi-hun, yaitu nomor tersisa, merupakan nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1. Akan tetapi peserta lain memohon kepada Gi-hun karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil, pemain lain pun mengambil rompi nomor 1 dan Gi-hun mengambil rompi 16. Para pemain pun memasuki area permainan dan dihadapkan dengan jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, peserta harus bisa mencapai seberang jembatan sesuai dengan urutan nomor rompi yang mereka pakai. Jembatan kaca itu terbuat dari jenis kaca yang berbeda. Itu artinya, jika salah melangkah, maka para pemain tersebut akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu para pemain mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang gagal memilih kaca dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, pemain pun sudah tidak sabar dan memutuskan mendorong pemain yang ada di depan mereka. Doksu yang berada di posisi paling depan tentu saja tidak ada yang berani melewati Doksu. Ia bersikeras bahwa Doksu akan berada di posisi yang aman agar semua pemain tidak dapat lolos dari permainan tersebut. Miryong pun lantas kesal dan melompat ke arahnya dan menjatuhkan dirinya dengan Doksu ke bawah jembatan. Setelah banyak pemain yang tewas, kini tinggal tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia bisa membedakan kaca yang biasa dan kaca yang kuat. Dengan kemampuannya itu, ia berhasil membawa Sang-woo, Gi-hun, dan Sebyok yang berada di belakangnya dengan selamat. Namun, saat di tahap terakhir, frontman mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Alhasil, Sang-woo pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sang-woo tega mendorong pemain itu hingga jatuh ke bawah jembatan. Padahal berkat pemain itu mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sang-woo, Gi-hun, dan Sebyok pun segera berlari sebelum waktu habis. Dan ternyata waktu pun sudah habis. Bersamaan dengan itu, hancurnya kaca di jembatan tersebut membuat pecahan kaca terbang dan menggoresi beberapa bagian tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kelima ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP tersebut pun membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan, akhirnya marah dan menodongkan pistol ke leher VIP tersebut. Junho kemudian meminta kepada tamu VIP tersebut
untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan yang mematikan itu. Junho pun menghajar tamu VIP tersebut hingga pingsan dan segera kabur dari arena permainan dengan alat selam yang ada di sana. Frontman yang mengetahui hal tersebut mengarahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Junho. Lalu Junho pun sampai di pulau seberang. Ketika ia menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti yang ada di handphonenya, namun tiba-tiba pulau tersebut tidak mendapatkan sinyal. Junho memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian, frontman dan anak buahnya telah sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya Junho belum bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan. Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Tidak disangka, sosok pria di balik topeng frontman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada sang kakak mengenai alasan ia melakukan semua hal ini. Namun belum sempat menemukan jawaban, Junho ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lain, Sangwoo, Se-byuk, dan Gi-hun berhasil lolos untuk menggantikan pakaian mereka dan dipersilakan untuk makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Se-byuk terlihat sangat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya terdapat kaca besar yang mengancap di perut Se-byuk, di mana kaca besar itu adalah kaca dari permainan sebelumnya. Ia pun merobek bajunya dan menutupi lukanya itu dengan baju. Tidak lama kemudian, mereka bertiga dihidangkan makan malam yang enak dan super lezat untuk pertama kalinya. Setelah makan malam itu selesai, Sangwoo, Se-byuk, dan Gi-hun pun dibekali pisau kecil. Gi-hun masih menyimpan rasa marah pada Sangwoo karena telah membunuh pemain sebelumnya. Gi-hun pun berniat membunuh Sangwoo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Se-byuk. Setelah Gi-hun menghampiri Se-byuk dan mengajaknya untuk bekerja sama, Se-byuk pun berpesan kepada Gi-hun jika ia telah lolos dan memenangkan permainan ini, Se-byuk meminta agar Gi-hun mengurus adiknya yang ada di panti asuhan. Setelah hal itu dikatakan oleh Se-byuk, Gi-hun pun menyadari bahwa baju Se-byuk ini dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan lari ke pintu untuk meminta tolong dan tak lama kemudian para panitia datang dan membawa peti jenazah untuk Se-byuk. Tak disangka, saat Gi-hun meminta bantuan, Sangwoo ternyata telah membunuh Se-byuk dengan pisaunya sendiri. Hal itu membuat Gi-hun semakin murka terhadap Sangwoo yang telah membunuh Se-byuk. Keesokan harinya permainan terakhir pun telah tiba. Dua orang tersisa yaitu Gi-hun dan Sangwoo akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Permainan ini sebenarnya merupakan permainan mereka waktu kecil. Mereka berdua mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai penyerang dan Sangwoo sebagai pemain bertahan. Gi-hun dan Sangwoo pun sama-sama membawa sebilah pisau kecil yang mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya mulai bertarung satu sama lain. Pada kesempatan itu, Sangwoo berhasil merebut pisau untuk menusuk bagian kaki Gi-hun. Namun Gi-hun tidak menyerah. Ia terus bangkit dan menyerang dan usaha itu pun membuat Sangwoo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sangwoo dan berniat menikamnya. Namun tak terduga, Gi-hun tak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya ke tanah. Gi-hun memutuskan untuk tidak membunuh Sangwoo dan berjalan ke garis finish. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Gi-hun. Secara mengejutkan, ia memutuskan untuk berhenti dari permainan Squid Game ini. Itu artinya Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uangnya dan rela memilih untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Sangwoo. Sesuai dengan aturan ketiga, ia perlu meminta Sangwoo untuk berhenti pada permainan terakhir ini. Namun Sangwoo menolak hal itu dan memilih menikam dirinya sendiri. Sebelum ia meninggal dunia, Sangwoo pun menitipkan pesan kepada Gi-hun untuk menjaga ibunya kepada Gi-hun. Dengan begitu, mau tidak mau Gi-hun pun telah dinyatakan sebagai pemenang. Setelah perjuangannya tersebut, Gi-hun pun kembali ke tempat asalnya lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gi-hun sama sekali tidak bahagia. Ia pun merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang, termaksud sahabatnya di permainan itu. Bahkan saat melihat ibu Sangwoo, Gi-hun tak sanggup menatap matanya. Setelah itu pun Gi-hun pergi ke rumahnya dan tak disangka, ibunya ternyata telah tewas. 1 tahun kemudian penampilan Gi-hun semakin berantakan dan saat sedang duduk sendirian, ia ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga tersebut terdapat amplop yang berisi kartu pemain dengan tulisan tempat yang harus Gi-hun datangi. Sampai Gi-hun tiba di tujuan, ia sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Sejauh yang Gi-hun ketahui, kakek Ilnam seharusnya sudah mati saat permainan kelereng.
Tak disangka, kakek Ilnam lah ternyata tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Ilnam mengaku meski memiliki banyak uang, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana untuk menghabiskan uang yang banyak tersebut. Dengan kondisi tumor di otaknya serta hidup yang diprediksi tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian kakek Ilnam teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Oleh sebab itu, kakek Ilnam dan orang kaya lainnya membuat arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Dengan hal itu pun Gi-hun sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Ilnam menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Kakek Ilnam dengan tulus dan berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun pun memulai hidup dengan damai. Ia pun mendatangi adik Sebyuk di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibunya Sang-woo. Tidak lupa, Gi-hun meninggalkan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janji pada Sebyuk dan Sang-woo. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya di Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-hun pun merebut kartu tersebut dan menelpon frontman. Di sana, Gi-hun berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka bagaimanapun caranya. Dan film ini pun selesai. Oh ya Groovers, tidak terasa ya kita udah sampai nih di ujung cerita. Ditunggu ya alur cerita film seru yang asik dan menghibur untuk kalian pada video selanjutnya. So stay safe and stay healthy. Goodbye guys. Zombie apocalypse.